Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para tulabul ilmi, para penuntut ilmu, pagi ini saya ingin berpesan buat diri dan kepada saudara-saudaraku bahwasanya di antara cara untuk memperoleh ilmu itu, kita tidak cukup hanya dengan bermodalkan semangat, tetapi di sana ada adab-adab yang bahkan menjadi persoalan yang paling pertama yang harus kita ketahui sebelum lebih lanjut mendalami ilmu syar'i itu. Saudaraku, kenapa adab ini dibutuhkan, bahkan menjadi fondasi awal yang dibutuhkan? Ibarat seseorang yang ingin menempuh perjalanan jauh. Anggaplah ketika kita ingin bersafar dari Mamuju ke Makassar, maka seseorang yang tidak mengetahui jalannya, tidak mengetahui rutenya yang benar, maka yakinlah tidak akan pernah sampai ke Makassar. Seseorang yang mau ke Makassar tetapi justru mengambil transportasi ke arah utara, maka dia tidak akan pernah sampai ke Makassar. Ataupun kalau sampai ke Makassar tetapi dia harus memutar, berarti dengan demikian dia harus mengeluarkan potensi dan waktu untuk menempuh perjalanannya yang sangat lama. Karena itu sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adab ini akan memandu kita untuk bagaimana mendapatkan ilmu ini, bukan hanya sekedar dari sisi ilmu itu, dari sisi mendapatkan ilmu itu, tetapi dengan adab ini maka seseorang akan mendapatkan ilmu itu, boleh jadi dengan cara yang lebih mudah, boleh jadi dengan cara yang lebih cepat, dan boleh jadi dengan waktu yang tidak terlalu lama. Sahabat sekalian, sebelumnya pertanyaan berikutnya adalah siapa yang wajib mempelajari adab ini? Kata ulama kita setidaknya ada 3. Yang pertama adalah orang yang ingin menuntut ilmu. Yang kedua, orang yang sementara menuntut ilmu. Dan yang ketiga adalah orang yang telah menuntut ilmu. Inilah 3 klasifikasi penuntut ilmu atau 3 klasifikasi orang yang membutuhkan adab itu, adab menuntut ilmu itu. Ya. Kenapa mereka yang akan menuntut ilmu ini butuh ilmu? Karena adab ini akan menjadi patron baginya dalam menjalani proses thalabul ilminya, proses menuntut ilmunya. Kenapa orang yang sementara menuntut ilmu, ya, atau saya ulangi, kenapa mereka yang akan menuntut ilmu membutuhkan adab ini? Karena adab ini akan menjadi patron baginya dalam proses thalabul ilminya. Bahkan para ulama kita, diantaranya kemudian terkenal dalam ungkapannya, talabtul ilma thalathina sana, summa talabtul ilma isrina sana. Mereka mengatakan, saya telah mempelajari adab sebanyak 30 tahun. Ya, talabtul ilma thalathina sana. Saya telah mempelajari ilmu adab selama 30 tahun. Summa talabtul ilma isrina sana. Kemudian setelah itu saya mempelajari ilmu ini secara umum 20 tahun. Kita bisa melihat sahabat sekalian, waktu yang ditempuh dalam belajar adab lebih lama ketimbang mempelajari ilmu ini secara umum. Porsi untuk mempelajari adab ini sebanyak 30 tahun, baru kemudian secara umum mempelajari adab ini 20 tahun. Dan inilah sahabat sekalian, rahasia di antara rahasia yang menyebabkan para salafun saleh mendapatkan keberkahan ilmu ini, mendapatkan ilmu ini dengan keilmuan yang berberkah, karena mereka menjalaninya dengan terlebih dahulu mempelajari adab. Ya, pemirsa sekalian, selanjutnya kenapa mereka yang akan atau sementara menuntut ilmu juga membutuhkan adab ini? Oleh karena seseorang yang mengetahui adab, maka akan mengerti bagaimana akan beradab terhadap pelajarannya. Ya, orang yang sementara menuntut ilmu dengan adabnya akan mengerti bagaimana seharusnya beradab kepada gurunya, bagaimana beradab kepada seorang alim, seorang yang mentransfer ilmunya kepada dirinya. Dan
seorang yang sementara menuntut ilmu dengan adabnya akan kemudian mengetahui bagaimana seharusnya beradab kepada gurunya, sehingga dia beradab tetapi juga tidak guluh, tidak berlebih-lebihan memposisikan gurunya melebihi dari posisi yang seharusnya. Ya. Dan orang yang sementara menuntut ilmu membutuhkan adab ini, sahabat sekalian, agar kemudian tidak salah memilih guru. Ya. Selanjutnya yang ketiga, siapa yang berkewajiban untuk mempelajari adab ini adalah orang yang telah menuntut ilmu. Pertanyaannya kemudian, kenapa mereka yang sudah menuntut ilmu itu juga butuh akan adab? Ya. Agar kemudian dia mengetahui adab dan bersikap terhadap ilmu yang telah dipelajarinya dan terhadap guru yang dengannya telah pernah berguru, dengannya pernah menimba ilmu itu. Sahabat penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya orang-orang yang kemudian tidak sukses dalam proses thalabul ilminya. Ada orang-orang yang gagal dengan masa tempuh yang sangat lama tetapi tidak membuahkan keilmuan yang benar. Adanya orang-orang yang akhirnya tidak beradab kepada gurunya, tidak beradab kepada para ulama, para asatizah yang telah mengajari ilmu. Dan ada orang yang kemudian tidak sesuai dengan perangainya, ya perangainya tidak sesuai dengan keilmuan yang pernah dipelajarinya. Adalah bukti-bukti, sekali lagi sahabat sekalian, kita pertegas, adalah bukti adanya orang-orang yang gagal dalam persoalan ilmu ini, yang salah satunya disebabkan karena gagal pada pondasi awal dalam persoalan adab itu. Karena itu sahabat sekalian, semoga kesempatan yang akan datang kita akan bahas secara berseri bagaimana seharusnya seorang penuntut ilmu itu beradab kepada pelajarannya, kepada gurunya, dan bagaimana setelah menuntut ilmu. Semoga tayangan ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.